Recording started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mulai live lagi. Kita lanjutkan ke tempatnya Bang Aditya Taliang ya. Share screen. Share screen. Share screen. Oh gini. Share screen. Dari tadi malam apa Gini. debat Anda itu tidak pernah selesai. Kalau bagiku selesai. Sudah berapa? Bagiku selesai. Karena Anda tidak punya akal gitu loh. Selesai. Aku mau jawab. Ini coba masuk lagi. Terserah kalian Masuk lagi. Jadi bagiku, aku tidak menghafal. Coba di sini. Tapi ngerti pemahaman. Itu yang lebih penting daripada menghafal. Bagiku. You are entering a Jadi broadcast. aku membaca Descent bukan my karena hafalan, tapi aku harus mengerti apa maknanya. Begini Pak, jadi di saat Anda mengerti, di Enter saat studio Anda, lagi. ada orang membacakan You are hal backstage. yang ingin Anda bagi orang yang bisa berjuang, Anda punya otak. Itu sudah langsung yang mesti di dalam otaknya. Bagi orang yang harus berjuang, sampai dengan jawab itu sudah langsung terkunci di dalam otaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diajarkan seingat saya itu beberapa doa yang paling didahulukan dalam masjid anak Kristenan itu doa makan yang selalu diajarkan. Nah ini doa bapak kami saja dia doa bapak kami. Doa yang paling didahulukan oleh orang berakal Kristenan itu doa bapak kami. Kalau orang berakal itu tidak doa bapak kami saja dia tidak hafal. Bagaimana dia jadi harus belajar dan akalia harus memahami tentang. Terserah kalian kalau nggak percaya ya nggak apa-apa. Bukan masalah tidak percaya, omonganmu terlalu besar Pak, tong kosong yang bunyinya gitu loh. Enggak. Aku kan udah ngomong, aku memahami bukan menghafal. Bagaimana memahami? Bagaimana memahami? Terserah. Ya, Fatihah katanya Muslim dulu tidak bisa. Disuruh kami karena sudah tahu Apa saja. padahal Ya naikin lagi Bang Adit. pengakuan Rasul itu setiap minggu loh dibacakan. Kalau dia tidak kena Tadi aku turun. Turun terpental. Gue ini kan dia dari kecil kan Islam, beda kita ini Ya. Christopher. Saya ini kan dari kecil Kristen sampai sekarang. Kalau Bang Dwi ini kan tidak. Makanya Bang gue dari kecil dia Islam umur 17 tahun, katanya dia belajar ngaji. Kita suruh bacakan Al-Fatihah. Iya. Saya kan saya tanyakan dari kecil, apakah dari kecil Anda belajar ngaji? Iya. Tapi nggak sampai SMP, Dengarkan Kalau kalau orang yang sudah belajar aku ngaji, sampai kelas 5 SD, bukan sampai SMP. itu kita suruh baca Al-Fatihah, situ nggak bisa. jadi Umur 17 sampai dengan umur sekarang, Anda masuk di Kristen, suruh doa Bapak saja nggak bisa. Terus Bang Aditya. Terus apa yang membuat Anda begitu pede loh? Naikin lagi Bang. Ya udah kita uji aja. Siapa yang mau pede-pede? Bang Aditya Taliang naikin lagi. Kamu nggak lulus ujian ya? Ayo Gimana lulus ujian? Siapa yang berani pakai akal? Berani pakai akal. Siapa yang berani pakai akal? Kamu tuh nggak ayo baca. sekarang begini, sekarang tenang dulu. Bagaimana kalau kita uji apakah yang mana firman Tuhan di Alkitab atau Al-Quran? Hanya iblis yang menguji Tuhan. Baca itu. Bang Parso tenang dulu. Sabar. Kamu suruh kita jadi iblis itu. Andreas lah. Bang. Ayo suruh keluar aja Bang. Jangan, teman. Iya, kamu di Islam udah nggak tahu apa-apa. Suruh Sekarang begini ya, kita mau berbicara nggak bisa. akal, ya. Apa kamu Kasih pakai akal. Nah, Saya Pakai jelaskan akal. saya begitu. Akal pun nggak Kalau les. kalian nggak terima ya Kristen sudah. nggak bisa.
Bukan masalah tidak terima, begini loh, sedikit aja Bang. Anda bilang Anda dari Islam. Nggak terima ya sudah. Ya, Anda bilang Anda dari Islam. Bukan masalah tidak terima, begini loh, adalah agama lain gitu loh. Anda bilang Anda dari Islam, Anda membela agama Kristen. Anda bilang Anda dari Islam. Seharusnya Anda membela agama lain. Ilmu sedikit mengenai keislaman. Anda tidak membela agama Kristen. Sedikit saja mengenai keislaman. Anda tidak seharusnya. Kalaupun Anda akan ilmu sedikit mengenai keislaman, Bang, Anda tidak akan setuju. Bang Christopher, kenapa dia bilang terbelenggu masuk Islam? Artinya dia terbelenggu karena dia tidak bisa berbuat dosa. Dia terbelenggu oleh dosa-dosa. Itu loh. Jadi ini orang yang berlogika. Kalau kita bicara logika dan akal ya, nah, ketika satu pelajaran yang kita sudah belajar sampai lulus, di situ baru kita duduk kaji, akal kita bisa masuk di mana. Nah, ketika kita mengambil pelajaran baru, kita harus paham pelajaran itu dari sumbernya. Nah, ngaku Islam, katanya belajar ngaji. Saya mau sampaikan ke Bang Dewa itu ya, saya ini jadi Islam sudah besar. Tapi saya lihat anak-anak dalam Islam itu, dia masih SD, masih kecil, belum SD juga, dia sudah diajarkan ayat-ayat pendek. Al-Fatihah itu yang paling penting dan Al-Ikhlas. Itu anak-anak yang belum mengaji juga sudah hafal itu. Karena duluan diajarkan itu Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Benar sekali Bang. Nah, Anda sampai belajar mengaji tidak hafal Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah sampai jadi pendebat. Bapak kami saja Anda tidak hafal. Jadi pendebat, katanya Anda dari mantan Islam. Al-Fatihah saja tidak hafal. Akal dari mana yang kita mau terima Anda? Menghafal. Terlalu. Anda malu-malu begini loh, dia menuhankan akal. Inilah orang yang menuhankan akal. Malu-malu. Kalau di Katolik itu paling banyak menghafal, dia harus hafal banyak ayat-ayat. Udah kamu itu agama apa? Kita kalau di Kristen itu nggak disuruh menghafal. Boleh aku jawab. Congor, nggak punya otak. Congor, nggak punya otak. Santai aja kawan, santai. Sebentar dulu. Saya ambil lagi. Ya sebentar Bang Christopher. Kita kasih waktu buat Bang Christopher. Silakan Bang Christopher. Yang lain sabar ya. Bang Rama. Maaf ya untuk Bang Rama sih. Sebentar Bang Rama. Sebentar Bang Rama. Kita kasih Bang Christopher dulu, silakan. Untuk berita bagi yang belum bisa mengaji, Raja. untuk Iya, bagaimana? Untuk berita yang tadi saya dengar belum bisa mengaji, alhamdulillah saya sedikit ketutupan mukanya. Walaupun saya terkadang ya susah loh menghafal bahasa Arab itu. Apalagi mengerti, belajar membaca, menulis sangat susah. Apalagi Al-Fatihah tidak hafal, sedangkan setiap sholat saja 5 waktu disebutkan doa pertama ya Al-Fatihah. Jadi saya sedikit ragu tentang sholat beliau. Benar Bang. Siapa maksudnya Bang? Dewa itu. Iya beliau yang Bang Dewa. Yang katanya nggak bisa mengaji bahkan tidak hafal. Ini aja, aku sama Christopher naikkan berdua. Kita isi akal siapa yang jalan. Tidak perlu cari-cari panggung di sini karena memang akal Anda tidak terpakai di karena sini. gini kalian framing aja. Saya tidak pakai akal Anda. Gitu loh. Saya tidak. Kamu katanya ngaku dari kecil katanya. Siapa yang framing? Kita Anda dibicarakan. Jadi ini yang menilai kita itu orang Pak. Anda sedang dinilai ini. Begini, jangan dijustifikasi tapi memang tidak pernah. Gimana kamu tuh manusia apa bukan? Kita manusia untuk kalau saya ya. Jadi begini, saya kasih mata pelajaran ke Bang Dewa ya. Bang Dewa apa? Sebentar dulu. Sedikit aja supaya identitas yang pertama aja saya ingin tahu Bang. Apakah orang tua atau bapak Anda itu Islam? Orang tua saya Islam. Dua-duanya Islam. Terakhir bapak dua-duanya, tapi yang ibu saya keburu meninggal dalam keadaan Muslim. Bapak saya Alhamdulillah sebelum meninggal sudah dibaptis. Sudah dibaptis. Innalillahi.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Artinya bapak Anda di mana? Kalau kamu tanya, aku jawab Iya, iya. apa adanya, ya kan? Ya, enggak masalah, enggak masalah. Enggak masalah. Ngomong lagi. Innalillah itu tahu nggak? Innalillah itu segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan, maka akan kembali kepada Tuhan. Apa yang salah? Entahlah. Jadi Ya, begini memang ya, dia mempertentangkan apa? Innalillahi. Apa saya mempertentangkan innalillahi? Bang Dewait, saya mau Itu pesan hak untuk bapak Anda. saya. Ini Itu hak pesan bapak saya pindah ke Kristen. pesan Tidak yang masalah, ada kan? yang harus Anda pegang. Ini saya pesan. Kata Yesus begini ya, orang bodoh orang pintar melihat malapetaka ia bersembunyi, orang bodoh jalanlah terus maka celakalah ia. Jadi kalau semua Anda tidak bisa, itu dikatakan orang bodoh, maka Anda jalan sesuai dengan pikiran Anda sendiri. Saya kan tidak bisa karena menghafal. Itu bukan fashion saya. Bang Dewait, Ada apa-apa itu namanya orang Bang Dewait, begini, yang Yang paling gampang ini, umum di dalam kedua agak umum. Jadi hanya Lama 2 giga, otaknya 2 giga tuh. Begini Bang Susah. Fasa, ini jadi umum ya, jadi umum yang saya lihat, Iya. yang saya lihat di kedua keyakinan ini, Islam maupun Kristen. Kristen anaknya kalau baru mulai belajar bicara, itu yang selalu diajarkan doa Bapa Kami. Begitu juga di Muslim. Muslim juga yang paling didahulukan itu diajarkan apa? Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, pokoknya surat-surat pendek. Kenapa? Karena mereka sholat. Saya sering ajarkan anak-anak sekolah minggu ya. Jadi saya tahu anak-anak sebelum SD dan SD itu pelajaran mereka itu yang selalu suruh kita suruhkan mereka harus tahu doa Bapa Kami itu, tahu doa Bapa Kami. Karena nggak mungkin mereka jalan sampai ke kebun-kebun sana mau makan dan segala rupa macam harus bawa Alkitab ke sana, mau baca baru buka dulu. Enggak. Kita ajarkan mereka doa makan. Harus mereka hafal. Dan Bang Dewait ini kecil di Muslim tidak becus, di Kristen juga tidak becus. Kalau pengakuan iman rasuli saja Anda tidak tahu, berarti sudah bismillah. Itu kan Jalan. sudah mencaci. Saya tidak butuh akal Anda di sini. Saya tidak butuh. Saya Apa-apa. sudah jawab. Saya sudah Ya, saya yang menjadi bagi saya Ya, bagi saya berakal itu tidak berdasarkan menghafal. kamu apa kak hitungan 1 sampai 100? Wih, kamu apa enggak hitungan 1 sampai 100? Ayo, Kalau enggak? kebiasaan. Wih, apa enggak? wih, Ya kalau dihitung kalau enggak apa butuh. Kalau enggak apa saya butuh. hafal lah kalau 1 sampai Ayo, apa? 100. Iya. Iya. 1 dari 100 begitu banyak. Kamu tuh Begitu gimana? banyak Wih, Anda terlalu. bisa hafal. Terus doa Bapa Kami yang begitu pendek Anda tidak bisa hafal. Bapa Kami di dalam Itu surga, saya, dikuduskanlah namamu, Bukan datanglah hak, kerajaanmu, jadi Pak. kehendakmu. Berarti Anda enggak pernah berdoa, itu loh maksudnya. Loh, saya berdoa. Saya Tidak. berdoa. Sekarang saya Tapi tanya. Berdoa semau Tuhan sendiri. itu berdoa. Iya. Berdoa semau sendiri itu namanya kafir. Yang ibu orang yang disuruh turun aja percuma. Sekarang begini, Anda mau berdoa ikut ajaran siapa Anda berdoa? Yesus kan mengajarkan doa Bapa Kami kepada Nah. murid-muridnya dan Anda harus ikut. Ya. Apabila kamu berdoa harus berdoa seperti begini. Bapa Kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, Ah. seperti di surga. Berikanlah Iya. kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, Betul. dan ampunilah kami Ini atas orang kesalahan kami, pandai. seperti kami juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan Betul. membawa kami ke dalam pencobaan. Hmm. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan Betul. kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah kalau Anda tidak hafal, berarti Anda tidak tahu berdoa. Titik. Berdoa Kalau Anda karang sendiri, saya berarti ya berdoa. sudah doa karangan. Berdoa semaunya Saya sendiri. berdoa ini, Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, Lah, apa datanglah gitu loh? kerajaanmu. Loh, tapi enggak semuanya saya hafalkan semua. Ada di tengah-tengah saya kasih kata-kata Apa tadi. gitu loh? Kamu Itu doa Bapak Kami itu yang ngajarkan siapa? Doa. Jadi Doa begini Bapak ya. Kami yang ngajarkan siapa? Ini orang apa ini? Begini ya, Yesus. ini saudara-saudara Yesus semua berdoa di kepada rumah, Bapa, ya? penonton. Iya. Saudara-saudara Yesus berdoa yang kepada Bapak diundang. gitu ya. Udah. Iya, Allah sih mengajarkan orang ini. kepada Bapak berdoa seperti itu. Nah, Iya. Jadi begini ya, abang-abangku sama saudaraku sama dindaku Christopher ya. Ketika orang yang berakal itu orang punya IQ itu tajam dan dia bisa menampung segala rupa macam ilmu, itu orang yang berakal. Betul. Ketika kita berbicara orang yang tak berakal, orang yang tak berakal itu ketika kejadian kemarin sore dia sudah lupa saat ini orang yang tak berakal karena otaknya kosong, tidak punya memori untuk menampung segala ilmu yang ada di dalam.
Orang berakal ini orang berilmu. Lah kalau akal dia saja tidak, ilmu dia saya tidak ada, bagaimana bisa berakal? Saya kita nggak berbicara, bilang begitu. Kalau kita berbicara akal-akal Saya, saja, monyet bisa pegang bara, bisa pindah balik ke kamar, dia punya akal. Tapi belum tentu punya Ilmu ilmu. itu hanya karena menghafal. Bang Dwe. Aku tanya, Bang Dwe. apakah orang berilmu itu hanya karena menghafal? Abang, Kamu tuh Saya orang dulu kan dia abang, tanya terus. begini kita berbicara bener, Bang. secara akal ya. Akal-akalan bang, bener bang, akal-akalan bang. Saya mau tanya sama Bang Dwe. Bang Dwe, hukum yang terutama di dalam Kristen itu apa? Yang diajarkan oleh Yesus, jangan yang diajarkan oleh Paulus. Hukum yang terutama. Ya Iya, kalau aku seandainya salah, mohon maaf ya. Ya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu Oh. dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Tahu gitu loh. Kalau salah Begini. jangan tahu. Jadi hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu esa. Itu hukum yang terutama. Utama. Salah itu. Salah, bukan begitu. Salah. Yang dibilang kedua itu benar itu. Ngarang kamu ini, Bang Farsa. Baca Markus 12:29. Silakan baca Markus 12:29. Salah Bang Farsa. Bang Farsa komentar Baca. saya bagaimana? Markus 12:29. Markus berapa? 12:29. Ya ini ahlinya Bible ini, kamu meremehkan. Inilah ajaran yang dibawa oleh Yesus. Ya, hukum yang terutama adalah dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Iya, begitu. Iya. Bang Farsa. Bang Faza malah lebih hafal daripada Bang Dewe, ini gimana ini? Sebentar, Bang Dewe apa jangan-jangan ini bukan punya kitabnya Bang Dewe ya? Sudah diam dulu, dengar dulu saya dulu. Terus saya tadi kan belum ada bicara sama sekali nih. Jadi bukan saya bela Bang Doi itu benar ya. Kasih yang pertama, hukum pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu begitu. Begini loh, bagaimana Anda mau mengasihi Tuhan Anda kalau Anda tidak mengenal Iya. Tuhan Anda sendiri, kan begitu. Bang Andreas tadi Ini perkataan Yesus. Hukum yang terutama ialah Kasihilah Tuhan Allahmu. bukan itu, bukan. Hukum yang terutama Coba share di situ kan bisa dilihat tulisan merah, ucapan Yesus. Ini dia tulisan merah. Kalau bukan Coba share supaya biar jelas ya. Coba share. Bang Andi, saya nggak bisa nge-share Bang Andi. Itu Bang Andreas tadi itu menyampaikan hukum tentang kasih, bukan hukum yang terutama yang diucapkan oleh Bang Andreas tadi. Ya, jadi Kan yang ditanya hukum yang terutama. Apa kalau orang mengorbankannya itu namanya kasih. iya, itu bukti kasih itu. Yang mana bukti kasih? Yang mana? Kasih kalau saya seorang orang tua mengorbankan anaknya demi orang lain. Kalau orang lain itu bersalah, anak saya yang saya bunuh. Itu namanya kasih itu. Itu namanya koplak. Bukan kau yang bunuh, itu dibunuh oleh tentara Romawi, bukan kau yang bunuh. Itu rencana siapa? Rencana Tuhan itu. Sudah begini, kita kembali tadi. Kita kembali saja. Matius 15:24. Matius 15. Hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Jadi
yang dibawa ajaran oleh Yesus itu, hukum yang terutama adalah, hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya. Itu Bukan sama Bang Farza. Israel. Nah, Itu bukan sama Bang Farza. Israel. Enggak bisa Bang Farza dikatakan. salah itu. Bang Andreas, sebentar. Boleh saya komentar ya? Iya. Sebentar. Iya, maksudnya begini. Sebentar gini lah. Bentar. Tadi Bang Andreas kan mengucapkan hukum kasih yang terutama itu adalah kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Itu hukum kasih, bukan hukum yang terutama. Bang Andreas bingung ya? Hukum yang terutama yang diucapkan oleh Bang Faza tadi adalah hukum terutama. Kalau hukum kasih itu hukum yang pertama. Markus 12:29. Markus 12:29. Coba baca. Dan ini tulisan merah loh. Ya, nanti aku kasih juga Matius 22 ya. Tidak, begini loh. Karena ajaran nabi-nabi terdahulu itu tauhid, Pak. Tauhid, ajaran dari pertama. Dan inilah ajaran yang paling utama yang dibawa oleh Yesus. Mengenalkan Tuhan Allah itu esa kepada orang Israel. Bang Farza, dengar dulu saya. Karena dia itu diutus kepada domba-domba Israel yang tersesat. Bang Farza, biar Bang Andreas yang jawab. Bang Farza, lihat ya, perhatikan. Hukum yang terutama ialah dengarlah. Disuruh ini orang Israel dengar. Iya. Dengarlah orang Israel. Iya. Ya, terus. Kita Tuhan itu esa. Nah, itu. Yang pertama itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang hukum pertama. Terus hukum yang kedua? Hukum yang kedua apa, Bang? Begini Bang, Bang Farsa sudah betul, Anda yang salah. Ayat mengatakan di pertama itu. Sekarang begini. Baru kedua penjelasannya di bawah. Penjelasannya Tunggu Bang Ramana. Kita coba tanya Christopher. ayat itu. Tidak, Yang paling utama maksudnya apa sih? Yang paling utama maksudnya apa sih? Saya baca dari pertama ya, saya baca. Lalu orang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datanglah kepadanya dan bertanya, hukum yang manakah yang paling utama? Ini mereka tanya hukum yang paling utama. Ya, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah. Tuhan itu esa. Nah, baru yang kedua ini kan, kasihilah Tuhan Allah. Nah, itu penjelasannya dari hukum yang utama itu kasih. Jiwamu dan segenap harta budimu. Bang Farsa betul, sesuai ayat ini betul. Karena ayat pertama langsung bicara. Sekarang begini, Bang Farsa. Tunggu. Kita tanya Christopher yang baru makan. Bang Christopher, dengar saya. Halo Bang Christopher. Bang Christopher dengar tidak? Ahli Christopher. Kalau lebih jauh dari pelanggan, apa yang mau ditanyakan? Nah, begini. Tertidur beliau. Oke, Bang Christopher. Sekarang saya tanya Bang Christopher, kan Bang Christopher kan dari Kristen, Bang? Saya. Orang Kristen yang masih sama orang Kristen. Enggak, orang Kristen murni. Bang Christopher, dengar. Iya. Apa hukum yang pertama, hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kan? Benar atau tidak yang saya bilang ini? Itu hukum kasih. Dengar dulu. Semua diam dulu. Semua diam dulu. Saya tanya dulu Christopher. Di dalam Kristen itu kan ada dua hukum yang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu yang pertama. Saya potong sedikit ya. Begini ya, Bang Andreas. Saya tanya, Adinda. Dengar dulu. Saya komunikasi dulu dengan Christopher. Tunggu dulu. Kasih dulu kesempatan.
Tunggu dulu, jangan dulu potong. Tadi kan dia bilang dia baru bangun. Ya biarin Bang Browser dulu yang menjelaskan. Bentar Bang Andreas, bentar. Ya silakan Bang Browser. Jadi begini Bang Andreas, Anda tidak yakin dengan kitab Anda lagi, terus harus percaya pada tindak. Ini ngomong tentang apa sih? Gini Bang Christopher. Tadi kan gini, sebentar Bang Rada. Pak Rama, sebentar ya. Sebentar Bang Rama. Ini enggak saya jelaskan ya, jelaskan dari ditanya Bang Andreas itu apa. Dari awalnya gini Bang Christopher. Sebentar Bang ngomong. Tunggu. Ya sebentar 1 menit aja. 1 menit. Kepada siapapun kita bergantung kepada kitab yang menjelaskan tentang apa yang terutama dalam Bible. Ini berbicara tentang kasih atau hukum yang mana? Ya gini Bang Christopher, tadi itu kan Bang Faza mengatakan kan Bang Faza tadi mengatakan begini, hukum yang terutama itu adalah dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan itu Esa. Kan saya mau menjelaskan ke Bang Christopher dulu. Biar saya dari pertamanya begini Bang Christopher. Jadi saya bacakan itu Markus 12:29. Saya tanyakan apa hukum yang terutama di Kristen. Ternyata yang dia bacakan itu hukum kasih. Dia baca kasih hanya ya. Terus saya bilang, hukum yang terutama yang diajarkan oleh Yesus adalah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Dia salahkan saya, salah katanya. Berarti dia tak ngerti. Bang Farsa ayat 29 dia yang diambil ayat 30-nya. Dengar Christopher dengar. Gini ya, di sini saya mau jawab sekiranya kalau hukum kasih mereka bakal menjawab kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, bla 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 bla. Tapi yang saya di sini saya belajar satu hal. Yang kedua bagaimana? Tunggu dulu. Saya di sini belajar. Sudah gampang belajar. Maksudnya bilang dulu kedua hukum itu. Jangan dipotong-potong orang jawab itu bro. Wong tadi jawabnya belum selesai kok dipotong loh. Ini kan baru narasi, belum. Sabar dulu, sabar. Ya teruskan Bang Christopher. Oke. Ini kalau misalnya kita bahas tentang Matius 22 ayat 34, itu Matius 22 ayat 34 ya kasihlah Tuhanmu bla bla bla. Kita harus tahu dari mana asalnya. Pada saat itu ada orang Farisi yang mencobai Yesus pada saat itu. Bagaimana, apakah dia tahu tentang Taurat yang dibawakan Nabi Musa? Maka disebutkanlah bagaimana Yesus mengasihi orang tersebut dengan mengeluarkan hukum yang disebutkan hukum kasih. Tapi yang di sini saya pelajari bagaimana Yesus menyatakan Tuhan itu Esa, ada di bilangan 6 ayat 4. Coba kita baca ulangan 6 ayat 4 sama-sama. Mantap. Oke, apa semua? Ulangan 6 ayat 4 jelas di situ. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Kemudian kita lompat ke Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Samari bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat ya kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Ayo. Nah, di sini dia yang saya pelajari. Dan Yesus menjawab, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang-orang Israel. Dari sini kita bisa tahu ya, memang Yesus datang kepada orang Israel. Yesus itu datang kepada orang Israel. Oke? Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Jadi penjelasan di ayat 30-nya itu baru kasihlah Tuhan Allah.
Betul. Tapi Bang Andreas langsung penjelasannya langsung ke ayat 20-nya, bukan ayat 9-nya. Ini berbicara tentang tauhid sebetulnya, Yesus mengakui Tuhan itu. Udah saya jelaskan tadi, udah saya jelaskan. Tapi sebelumnya saya dia ngotot barusan, ya dia ngotot bahwa hukum yang terutama itu dia bilang itu hukum kasih itu. Bagaimana mengasihi itu orang kalau tidak Ya, teruskan Bang Christopher biar ngajarin orang Kristen ini. Sebentar aku mau ngomong, berarti yang tadi yang kamu tahu nggak kamu sebutkan, orang Israel itu orang siapa? Israel bukan Kristen itu. Kok ke situ sih? Aduh, Bang Dewe gimana ini? Kan Yesus mengajarkan untuk orang Bani Israel. menurut Yesus, aku tanyakan, ini ajaran Yesus. Aku bilang gitu kan, menurut Yesus hukum yang terutama itu apa? Jangan menurut siapa? Aku bilang tadi, jangan menurut Jangan apa? Paulus. Aku bilang jangan menurut Paulus, jangan menurut ajaran Paulus. Menurut Yesus itu aku yang bilang tadi. Iya. Terus masalahnya apa? Sekarang mau ngelit. Kamu tahu nggak yang kau ucapkan? Orang Israel. Iya kan Yesus itu diperintah untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Romawi. Iya, tapi kamu tak katakan tadi itu orang Israel sekarang begini. Tapi ini Alkitab Anda. Kamu tadi nanya ke aku apa? Yesus itu orang Israel enggak? Kamu tadi nanya aku gitu. Yesus tadi orang Israel. Sudah bang. Bang, jadi begini. Jadi ya udah inilah apa ciri-ciri orang yang berakal. Enggak apa-apa bang. Karena untuk kelicikan ini bagaimana ini? Ayat itu Selalu mengatakan, Yesus berkata, kemudian pada Yesus orang Israel. kita jangan sampai terkecoh. Perintahnya itu gimana tuh? Yesus menolong orang Israel, mengikuti orang Israel. Tapi Yesus mengajarkan ke kita Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum yang terutama. Tuhan orang Israel, sedangkan kalau Kristen mana ada Yesus mau Kristen sekarang? Bang Dwi, sebentar, Bang Dwi, saya mau jelaskan dulu dan ini. Bang Dwi, Anda jangan ngarang-ngarang loh. Hukum yang utama kan sudah saya bacakan barusan. Ya, Bang Farsa, coba lihat Sementara perintah sebentar dulu, Bang. Jadi perintah hukum ada hukum yang ada di Taurat itu ada 613 instruksi itu yang harus dilakukan. Jangan menghilangkan si iota karena Anda akan tidak diterima di kerajaan Tuhan. Hukum itu Bang Basya, hukum itu Bang Basya untuk orang Israel. Orang Kristen gak ngikuti. Coba Matius 22 ayat 36. Anda mau jelaskan apa dulu di sini? Anda mau jelaskan Coba baca dulu. Anda dibaca dulu toh. Iya, saya baca lah. Dari tadi aku yang baca. Oke, Matius 22 ayat 36. Guru, coba hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Iya, itu hukum kasih, Bang. Begini, bagaimana kamu mengasihi Tuhan? Apakah dengan kata ya Tuhan, aku kasih kamu? Mengasihi Tuhan berarti mematuhi segala peraturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan menjauhi segala larangan dari Tuhan. Itu baru cara mengasihi Tuhan. Bukan pakai ada sana hukum-hukum yang ada dari Tuhan. Itu loh. Bang Farsa, tenang dulu, dengar dulu. Enggak, maaf, aku memang seperti ini loh. Ini aksen aku. Iya, dengar. Maaf ya. Dengar, Aku enggak. dengar dulu. Dengar dulu. Ini kan tadi
saya baca toh, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, guru, Iya, itu yang saya bahas. hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Bang Farsa, ngomong. Ya, kita kan apa dia? Yesus itu yang waktu ngomong itu kan ceritanya kan di Israel kan ya, sepakat kan? Iya, sepakat. Terus Tulen Israel. Jadi yang tahu ahli Taurat itu kan bukan Yesus saja ya. Yesus itu kan dianggap pendatang dan apa? Karena dia itu mengklaim dirinya berbeda dengan apa yang di sana kan. Yang mana jadi begini. Dulu. Biar kita ketemu sendiri. Kan orang Taurat, ahli Taurat itu kan banyak kan di sana kan. Ketika Yesus datang memperkenalkan diri sebagai orang Yahudi, tapi dia itu sekaligus membawa ajaran baru. Makanya ketika itu apa itu istilahnya menyampaikan pesan dia itu, coba kita pikir lebih awal mana ketika Yesus sabar banget. Begini, dia tidak membawa ajaran baru. Dia tidak berdebat. sebentar interupsi dari Bang Christopher sebentar. Ya sebentar. Menyampaikan Tuhan itu esa dari pernyataan Yesus itu, kasihilah Tuhanmu Allahmu itu bersamanya. Ayo begini ya, saya jelaskan sedikit masalah Bible ya. Jadi begini, Bang Andreas tolong jujur, ketika kita baca ayat dalam Bible itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, Bang? Contoh nih dari atas ke bawah. Oke, sekarang begini, di Markus tadi ayat 29 yang mengatakan hukum yang terutama Tuhan kita itu esa. Baru ayat ke-30 baru kasihlah Tuhan Allahmu dan segenap akal budimu. Sekarang duluan mana yang berkata? Kalau Anda mengatakan hukum yang paling pertama dalam kitab itu sekarang ada pertanyaan. Makanya itu benar dulu. Makanya benar ketika ketika Yesus menawarkan, orang Israel sudah tahu ahli Taurat dicobai. Sekarang dengar dulu. Sekarang pertanyaan mana dulu? Matius atau Markus? Injil kan Matius kan. Nah, kita baca dulu di Matius dulu. Habis di Matius dulu kita baca di Markus. Secara dulu lah. Silakan Bang ahli Christopher, silakan. Iya, Pak. Iya. Minta maaf. Sebentar Bang Trian. Oke, Bang Christopher silakan Bang Christopher. Oke. Iya, minta maaf sebelumnya. Saya pernah belajar ini habis-habisan. Saya tekan di sini hukum yang terutama itu awal dari segalanya, karena disebut terutama, kita harus setuju itu. Oke, kita harus setuju. Kedua, tentang bagaimana Yesus dicobai, beliau itu dicobai tentang ilmu Taurat. Yesus datang bukan membawa Taurat, tetapi membawa Injil. Paham? Ya, benar. Yesus berkata begitu karena dia sedang dicobai, bukan berarti itu hukum utama di dalam Injil yang dibawa. Tetapi jelas yang dikatakan tadi bahwa Tuhan itu esa ialah hukum yang utama dan diturunkan langsung kepada bangsa Yahudi, bukan bangsa Kristen. Gini Bang Andreas, sebentar. Sebentar ya, satu kata aja. Sebentar. Bang Andreas, yang Anda ucapkan itu adalah first commandment. Anda paham kan Bang Andreas? Ada 10 commandment, yang first 10 commandment itu dikatakan kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesamamu. Itu yang first-nya. Tapi apakah orang Kristen melaksanakan yang second, third, sampai 10, the 10th commandment, apakah itu dilaksanakan? Kan itu pertanyaannya. Ya silakan teruskan Bang Christopher.
hukum yang utamanya ini. Silakan Bang Trestan dulu. Bang Ramana. Habis ini apa ya? Habis ini apa? Makanya kenal Tuhan dulu. Kenal Tuhan dulu. Hukum utama kenal Tuhan dulu. Tuhan itu siapa? Orang Israel itu sudah tahu Tuhan itu Esa. Jadi sama. Ketika sudah Tuhannya sudah tahu, baru dicobain hukum utama yang tadi itu loh. Tuhan kamu itu Esa, sekaligus kasihi orang-orang sekitar. Tuhannya Israel itu Tuhannya Yesus juga ya. Bang, samakan dulu aja Esa sama Esa. Iya sama Bang Tukang. Bagaimana Dwi? Yang berapa Dwi? Silakan Bang Ramana. Bang Ramana silakan. Bang Dwi mau sama. Ya Bang Rahman. Silakan. Iya Bang. Jadi begini ya, ajaran tentang tauhid atau tentang Nanti aku Allah yang Esa itu kan itu ajaran perjanjian lama yang ditekankan Yesus dalam perjanjian baru. Terus kalau Bang Andreas tanya, Matius atau Markus yang duluan? Sekarang saya tanya, perjanjian lama dan perjanjian baru mana yang duluan? Sedangkan yang disebutkan Yesus itu kan itu ajaran perjanjian lama. Kalau kita melihat siapa yang duluan, Apakah ini yang dimaksud Anda tadi menantang mana yang benar? Quran apa Alkitab? Kan susah. bisa Kita buktikan. Kalau Terjemahan disamakan sama yang ori nggak bisa. kalau kita sandingkan, Bisa kita coba kita kedua ayat Matius dan Lukas, Markus dan Matius. baca apa itu baca itu kamu. Andreas, hukum terutama saja Anda nggak tahu itu loh. Hukum terutama Anda nggak tahu. Makanya kan tadi saya tanya, Saya sekarang ngomong saya tanya, kita baca Bible itu dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? saya setuju ngomong kamu dua pengantin ini agak sedikit Kalau keliru. kita baca Bible dari atas ke bawah, Sebentar Bang Musa, sebentar. Silakan Bang Dwi katanya Anda silakan Bang Andreas. Bukan Bang Andreas, bukan berdasarkan itu. Mohon maaf, saya juga tidak setuju kalau itu. Ini kan pendapatnya saya beda dengan Bang Manik. Benar Bang Ramana kalau bilang memang duluan memang orang Israel itu ajarannya Tuhan itu Esa. Kemudian Yesus datang itu kan mengatakan memang dia Tuhan itu Esa, itu udah semua itu udah tahu gitu. Kemudian dia mengajarkan yang baru, maksudnya yang baru itu menggenapi yang lama bahwa yang Esa itu Tuhan yang mengasihilah Tuhanmu itu kepada orang-orang pengikutnya. Mana? kalau begini Bang Dewai, karena Ada orang ini gimana? Anda juga tidak paham kitab Anda. Orang ini pintar Itu ayat ini. Sekarang begini Bang, ada 600 tidak sudah saya bacakan barusan. sabar Bang. Saya tanya, itu perintah Allah itu di mana Bang? Di perjanjian lama kemarin. Percayaan lama. Perjanjian lama. Kasih lihat Tuhan alam itu perjanjian lama kan? Nah, kan pergi kan. Jadi begini, apa sih di perjanjian baru? Apa yang ada? Iya, jelaskan Andrea. Itu kan ada 10 toh. Jadi ada Begini Bang dari Andrea. sampai 5 Supaya Anda bisa menjelaskan sekali, supaya Anda bisa langsung menjelaskan. Coba sebutkan di PB itu hukum tanpa harus mengutip di perjanjian lama. Sebagai pedoman, apakah bisa berdiri sendiri Injil atau kitab Anda? Itu, silakan coba. ini perjanjian baru ini adalah penggenapan perjanjian lama. Nah, dari perjanjian baru itu tidak bisa tanpa perjanjian lama. Tidak begini ya. Ini yang tidak paham. Dan dulu, coba kita pikir, agama itu tetap yang lebih utama itu kan agama. Siapa yang punya agama itu ya Tuhan itu loh, yang harus kita ketahui. Tuhan itu hanya beragama. Ada namanya Tuhan, bukan beragama. Maksudnya itu agama itu yang pertama itu Tuhan. Makanya di dalam
Tuhan Yesus. Tapi ini kan ateis. Kalau di Islam katanya agama. Orang gimana? Makanya ketika konsep Tuhan Taurat itu Esa, Yesus mengakui Esa. Gitu. Karena konsep ketuhanan agama tetap yang pertama itu yang dipertanyakan. Ayo satu-satu. Gak mungkin ke manusia dulu. Sini, gini Bang Andreas, sebentar. Tadi itu yang diucapkan oleh Bang Faza tentang hukum terutama itu Tuhan itu Esa, itu betul. Terus kemudian yang kedua yang dikatakan oleh Bang Andreas bahwa hukum kasih itu betul, itu juga utama karena yang pertama juga. Gitu loh. Tapi yang kemudian yang kedua, ketiga kan Kristen mengatakan kamu mengerjakan boleh, mengerjakan juga tidak mengerjakan juga tidak apa-apa gitu kan. Itu yang digenapi oleh Perjanjian Baru. Tapi pokoknya itu tentang ketuhanannya itu gitu loh. Nah, yang gini Bang Tritan, yang first Ten Commandment itu dipahami orang Kristen sebagai hukum kasih itu adalah kasih penebusan. Penebusan Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa orang yang percaya. Ya, orang percaya itu percaya Yesus sebagai apa? Orang yang disalib untuk menebus dosa-dosa orang Kristen. Tetapi ada terjemahannya pula untuk menebus kesalahan-kesalahan. Jadi ini sebenarnya hampir mirip-mirip ya antara dosa-dosa dengan kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan dosa itu ada dua, kesalahan kepada Tuhan dan kesalahan kepada manusia. Itu ya Bang Andreas ya. Jadi saya mau tanya Bang. Saya mau kenalan dengan Bang Andreas. Apakah saya kenal Bang Andreas dulu baru saya kasih Bang Andreas? Saya kasih dulu atau saya kenalan dulu? Atau saya sama-sama Christopher? Ayat di situ berbicara. Ayat di situ berbicara. Kalau datang di situ berbicara. Sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali kalau di Islam itu akal dulu harus digunakan supaya apa? Iman itu tidak cacat. Tapi kalau di mereka harus mengimani segala sesuatu yang diajarkan, barulah bagaimana mereka akalinya itu. Bagaimana akal itu mengakali itu? Inilah masa. Jadi akal-akalan ini ya Bang Farsa ini. Oke, dengar dulu. Saya lagi. Ketika kita mengatakan kita mau mengasihi, kita harus Tuhan kita ini Allah baru kita kasih dia. Dengar dulu. Tapi kita kasih diri Jadi kalian itu mengasihi hanya orang yang kamu orang kenal saja, begitu. Yang kamu orang tidak kenal kamu tidak kasihi berarti. Tidak begitu Bang Andreas, bukan begitu. Sekarang kita ini bukan berbicara masalah manusia, berbicara masalah Tuhan. Kita harus mengenai Tuhan apa manusia. Bagaimana? Anggap samalah bicara ini mengenai Tuhan apa manusia. Iya, mau bicara yang bagaimana? Tuhan, manusia dan Bagaimana Anda mengasihi Tuhanmu dengan akal budimu? Bagaimana? Saya nggak tahu Tuhan, nggak tahu Tuhan. Sekarang dengar perintah. Apa perintahnya? Kasihlah manusia, mengasihi manusia itu perintahnya. Aku tanyakan bagaimana mengasihi Tuhanmu dengan akal budimu. Katanya ada Dia dengar dia. ya sabar Bang. Dengar dia, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan berzina, jangan. Itu bagian dari Ten Commandment Mas Andreas. Yesus dalam perjanjian baru pengajaran Yesus dalam perjanjian baru pertama itu mengenai kerajaan Allah, tapi menuju kepada Tuhan bukan kepada manusia. Nah, di pokok perjanjian lama juga Tuhan Allah itu Esa, dan itu tadi ayat yang dikutip mulai dari Markus sampai ayat yang dikutip oleh Bang Nindaku Christopher. Sekarang pertanyaan, yang Tuhan itu Yesus atau Bang Andreas di sini? Begini Bang Andreas. Oke, sebentar ini. Ini di dalam orang-orang Kristen sering memahami secara salah apa itu firman. Inti pokoknya sebenarnya di situ. Apakah firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Karena begini, di dalam Kristen itu kan
God words atau firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara Tuhan itu berfirman banyak. Dari zaman Adam sampai dengan sekarang itu berfirman terus. Jadi makhluknya banyak. Kan begitu. Sekarang gini, God word itu adalah bagian dari Tuhan, ucapan Tuhan, tapi dianggap sebagai Tuhan. Sekarang kalau God hands, tangan Tuhan, kekuasaan Tuhan dianggap sebagai Tuhan juga. Apakah itu apa? Itu kan juga apa? Jadi mengatakan ini ada yang mengatakan begini. Kalau orang Hindu itu mengatakan gods, G-O-D-S itu kan jamak, Tuhannya jamak. Jadi alam semesta itu Tuhan, sapi itu Tuhan, binatang itu Tuhan. Tetapi di dalam kekristenan hanya God words, firman Tuhan yang disebut sebagai Tuhan. Tetapi ada perbedaan antara gods dengan gods ya. G-O-D-S gods yang jamak dengan G-O-D itu koma di atas sama S. Gods. Jadi gods itu milik Tuhan. Milik Tuhan itu bukan berarti Tuhan. God's hand, firman Tuhan itu seperti gini. Di dalam Tuhan itu berfirman mempunyai kitab. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Itu adalah God words, firman Tuhan. Apakah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu apakah Tuhan? Kan tidak. Begitulah Bang Andreas. Ya, moga silahkan Bang Christopher. Jadi kembali ke tadi, itu kan sudah Yesus. Begini dulu Pak, kita kasih Bang Andreas dulu untuk bicara, silakan. Soalnya dari tadi kita sudah semua berargumen. Silakan Bang Andreas. Apa yang mau Anda? Mau sekarang gimana? Ayo sekarang. Atau biar selesai aja perdebatan tentang hukum ini, soalnya berlarut-larut jadi nggak baik. Coba langsung aja to the point ke Markus 12, dibaca ya untuk orang yang masih Kristen. Markus 12 ayat 29 sampai 30, coba dibaca itu aja. Markus berapa? Markus 12 ayat 29 sampai 30. Tolong ya. Markus 12. 12 ayat 29 30. itu udah N-nya aja sampai 31 biar lengkap banget. 29 sampai 31 ya, coba Okay. saya beri. Ya. Ya, Oke, siap. Coba ini Bang ambil satu. Dengan Bang Andreas. Ya. Bang Andreas, Coba coba dibaca kitab Anda Markus 12 29 sampai 30. halo, ini bisa dibaca? Dua yang dibaca. Halo, sudah saya sharekan. biar selesai aja. Begini loh, seharusnya silakan. Ini berbicara tentang pihak kami berbicara tentang hukumnya seperti ini, dan pihak Anda berbicara tentang hukumnya seperti itu. Ini yang paling konkret, yang penyelesaian yang paling selesai. Coba dibaca aja Markus 12 ayat 29. Coba aku bacakan ya. Markus 12 29 sampai 31. Ayat 37 kenapa dan? Ayo loh, jangan gitu. Bentar. Hukum jawab. Ini tulisannya merah ya. Berarti ini perkataan Yesus ya. Hukum yang terutama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan Triesa ya. Kemudian yang 30-nya kasihilah Tuhanmu. Ini penjelasan yang pertama yang 29. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31-nya, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. 29 udah terjawab jelas kan? Terus ya, 29 loh. Ini dari saling membela ego masing-masing, akhirnya di sini ketemu. Ini yang 31 malah ini, Bang. Hukum yang terutama dengan hukum kasih itu beda. Oke, selesai.
Baca itu. Iya, ini yang penting. Oke? Coba Anda baca baik-baik sama. Dari Matius 22 ayat 37 kita baca bagaimana? Silakan baca. Baca aja. Baca aja. Iya, baca ada. Jelas loh. Iya. Tapi janganlah bertentangan. Ada satu yang lain itu. Iya, saya baca. Silakan. Baca. Markus berapa? Dulu. Matius 22. Matius Kemenangan sepihak namanya. Matius 22. Tadi kalau bisa dibaca sama giliran di sini bisa dibaca. Bagaimana bisa Matius dibaca? 22. Matius 22 ayat 36. 36. Ini kan kitab kamu. Silakan aja baca. Tafsir sendiri, berantem sendiri. Kamu kan berantem sama kitab kamu sendiri ini. Matius berapa tadi? Guru. Matius 22 22. ayat 36. 22. Klik semua. Kita baca Saya baca. 22 ayat 36. 36 ya? 36. Ya, ini 36. Silakan dibaca. Guru ini, guru hukum manakah? Hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Terus Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. ini sepertinya pengulangan yang tadi ya, pengulangan yang di atas. Gimana? Pengulangan. Aku mau udah kan sama itu. Ini pengulangan yang tadi ini. Perikopnya enggak? Ini first commandment. Lebih lengkap yang tadi itu loh. Lebih lengkap yang tadi itu. Itu yang tadi itu menjelaskan itu loh. Yesus itu siaran langsung itu loh. Siaran Oke, kita baca kita baca DP judul yang pertama ya. Yesus tadi yang pertama itu yang berapa itu? Dengar dulu, kita baca dulu judulnya, hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpulan mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allah. Dengan sangat Tapi di sini Bang Andreas, di sini tidak dijelaskan Tuhan itu Esa. Ini adalah penjelasan yang tadi. Tadi loh yang pertama ini memang Tuhan itu Esa. Ini kan bukan ditanya hukum ini. Bukan ditanya Tuhan itu Esa atau jamak atau tunggal kan begitu bukan. Ditanya hukum. Kalau dia maksud kalian, ya. Hukum dasar untuk hukum apa itu tetap sama. Yang pertama Yesus lebih lengkap, dia itu secara langsung pakai istilahnya pakai mikrofon. Ini kalian yang tidak paham. Saya bilang kalian tidak paham. Iya, pendirinya diakuin sih. Yang tadi itu yang awal itu Yesus secara langsung yang pertama ya, untuk kenal dulu, untuk orang Israel itu kenal dulu. Tuhan saya itu atau Tuhannya kamu itu orang Israel itu namanya Tuhannya Allah itu Esa itu loh. Begini Pak. Sederhananya Begini. setelah Bang Tuhannya ini sekaligus orang-orang juga dikasihi gitu. Yang pertama tadi tuh Yesusnya itu secara langsung pakai mikrofon istilahnya itu loh, langsung mengenalkan Tuhannya kamu itu Esa gitu. Sabar, tenang. Yang begini ketenangan. Ya coba dibaca lagi gitu, perbandingan lagi yang tadi itu. Dengar, istilah yang dia bilang dengar. Kan ditanya hukum. Hukum kan di Kristen itu hukum kasih. Jadi kasihlah Tuhan dan kasihlah manusia. Kan dia tanya mana hukum yang terutama? Baik, oke Bang Andreas. Tetapi di dalam Islam kami juga melaksanakan hukum kasih seperti itu. First commandment dilaksanakan oleh orang Islam. Yang second sampai yang ke-10 kami melaksanakan semua. Tapi kalau orang Kristen suka-suka gitu kan. Sekarang itu saya tanya dulu. Tanya lagi kau. Apa itu dibaca itu? Pertama yang awal yang Coba saya tanya.
sama aja itu loh. Coba saya baca sekali lagi, boleh gak sih? Sekali. Ya, ibu ada. Nah, yang mana mau dibaca Bang Tresya? Matius 22 ayat 37. Enggak, biar saya puas sih. Yang Markus 12 ayat 28 sampai 34. Tolong dipasang kupingnya lebar-lebar ya. Hukum yang terutama, baca dulu Beko. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus dengan tinta merah di sini. Hukum yang pertama ialah, di sini ada kutip dua, sedangkan itu kasihlah ini tidak ada kutip dua, udah pergantian ayat sih. Hukum yang terutama ialah kutip dua, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Alhamdulillah. Kalau Kristen Bang Andreas apa? Tri Esa kan? Tri Esa bukan ya? Pakai mic dia itu. Bang Andreas. Ya, Bang Andreas. Bentar ya, kita mau Terus itu memperkenalkan Tuhannya itu. Kalau nggak percaya Tuhan itu karena memang Yesus untuk Israel. Kan begitu. Israel udah tahu, mencoba saja itu. Iya. Kita dianggap membawa yang baru, ternyata Yesus mengenalkan, Tuhan. Dengar. Jadi kalau saya bilang begini dengar, apakah ini hukum? Dengar. Itu apa yang maksudnya ya? Berikutnya ya, masa dengar hukum. Sekitar Andreas dengar ya. Aku mau bacakan perintah yang paling utama. Ya. Jadi Tuhan kita itu kasihlah turun alam. bagaimana kasih lagi ya? Masa hukum itu? Hukum itu yang terutama Hukum itu adalah adalah Tuhan yang Esa. bagaimana mengenal Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah itu Esa. Esa 1. Kalau Bang Andreas berapa? 3 kan Bang Andreas? Tri Hukum yang pertama berarti Tuhan itu Esa, begitu hukum yang pertama. betul. Tuhan kita Esa. Sama Tuhan Allah itu yang Esa itu baru kasihi. Bagaimana kita mau mengasihi kalau nggak tahu Tuhannya Esa atau 2 atau 3 gitu loh. Makanya Yesus Makanya Yesus tuh pakai mic, dengarkan dulu Tuhannya kita itu Allah itu Esa. Baru nanti kalau sudah sama Allah yang Esa itu yang bukan 2, 3, 4 itu kasihi dia. Dan juga orang Oke. Coba saya lagi bertanya. Kalau Ali ini Ali Imran 54 ini coba dibacakan dulu. Ayo loncat-loncat Bang Ali, jangan loncat-loncat lah. Sepakat nih ya. Kenal dulu sama Tuhan yang Esa itu, baru nanti kasihilah dia itu gitu, dan juga sesamanya, sama manusia kan gitu kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang terutama, yang pertama dan hukum yang kedua. Jadi udah sepakat ya Bang Andreas ya, Tuhan itu Esa ya. Sepakat ya? Iya. Oke. Di dalam pengakuan Bang Andreas, apakah Tuhan Bang Andreas itu Esa? Itu yang pertanyaan. Ya. Esa, tapi Tri Esa bukan Esa ya. Sekarang ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Silakan Mbak. Kalau kita teliti di sini ayat 29 sama 30 itu berkesinambungan. Kenapa? Di sini ayat 30 setelah ada perkataan Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa, ayat 30 dia tekankan kembali, kasihilah Tuhan Allahmu. Dia kembali ke Allah. Mana itu yang saya tekankan? Masalahnya gini Bang Andreas. Bang Andreas jujur ya, jujur. Sebentar, jujur ya. Bang Andreas jujur ya. Bang Andreas, Tuhan itu Esa. Kalau di dalam keyakinan orang Kristen, Tuhan itu apa? Esa. Tapi kan Tritunggal. Apakah Tritunggal itu Esa? Tritunggal. Dengan Tritunggal.
Berarti Anda Oneness. Berarti Anda Oneness. Oneness kan Anda? Begini loh. Katolik, sementara Katolik yang mainstream itu 3 in 1. Bang Andreas, jangan ketawa dulu. Jadi Tuhan Anda siapa? Yesus. Yesus itu anak, Tuhan Anda Yesus. Yesus Allah sendiri maksudnya Bang Andreas. Kan Yesus firman. Kan sudah saya jelaskan tadi. Anda Esa. Saya jelaskan tadi kan, God was itu firman. Iya. Tadi kan Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Saya Bang Rio. Kan Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Kan tuh Yesus itu katanya Anda adalah firman Tuhan. Berarti kan bagian dari Tuhan, jadi bukan Tuhan itu sendiri. Sementara Roh Kudus adalah juga malaikat, bagian dari Tuhan, tapi bukan Tuhan itu sendiri. Monggo silakan. Roh Kudus ya malaikat, Roh Kudus itu malaikat. Siapa bilang Roh Kudus malaikat? Itu Roh Kudus itu bahasa kami, bahasa Muslim, bukan bahasa Anda. Ya kan Bang Andreas? Kalau menurut Alkitab Yunani itu namanya Ghost, Holy Ghost. Kan Holy Ghost. Holy Ghost itu apa? Holy Ghost. Itu katanya menurut kami, bukan menurut Anda. Menurut kami, Holy Ghost kan lihat dalam terjemahan bahasa Inggris itu disebut sebagai Holy Ghost. Ghost itu kan hantu. Kan itu kan menurut kalian. Kalau menurut saya kan bukan malaikat. Terus yang memberi kekuatan itu siapa? Oke, lanjut. Yang memberi kekuatan pada Yesus siapa? Begini, Bang Rio tadi, Bang Rio ini, tunggu. Siapa lagi yang bicara ini? Bang Tritan. Malaikat itu Roh Kudus itu apa? Tunggu, siapa yang bicara ini? Yang bicara siapa? Satu-satu. Kalau Roh Kudus itu bukan malaikat, menurut kamu. Iya, bukan. Roh Iya. Kudus itu apa? Tuhan. Terus salah kata itu apa? Tuhan. Yesus apa? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Itu Tuhan. Loh, tadi bilangnya Bapa itu Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan ya lanjut. Ini saya menarik ini. Ya Bang Christopher. Enggak tahu. Bang Christopher itu ada suara yang keluar dari anunya apa ya? TV. Asik. Oh, ya. Tadi kan bahasanya kan Tuhan itu Esa. Sekarang ada Yang bicara ini yang mana? Yang bicara yang mana ini? Coba bicara satu-satu. Ya, Jangan Tuhan satu kali itu semua bicara. Iya, tapi kan kamu kan tadi harusnya nanya ini bahasa apa? Tapi kan bahasanya kan Tuhan itu Esa, itu kan hukum utama. Enggak, Pak. Ya, Ini ada Roh Bang, Kudus, jadi sudah jelas. Jadi sudah jelas, Pak. Mana ini? Yang saya tanya, yang kita tanyakan tadi, kan begitu. Yang kita tanyakan tadi, apakah Yesus itu Tuhan Bapa, Tuhan Anda? Tunggu. Yang bicara ini siapa yang mau bicara ini? Coba. Udah Bang Fasa dulu bicara, silakan. Bang Anda ini saya jelaskan sama ini Bang tukang kemong. Jadi ya begini loh abangku sayang, ustadku. Jadi kan sudah kita tanya siapa Tuhannya, Kristus. Jadi Tuhannya dia Yesus kan gitu. Terus itu apa? Jawabnya Tuhan juga. Ya terus Bang Fasa terus. Tuhan juga. Ya. Esanya itu gimana? Andreas ini kok saja. Bang Christopher. Iya. Begini Bang, karena abang ahli Christopher ini pernah di Kristen, bisa enggak
jelaskan mengenai ketuhanannya Kristen pada zaman itu gitu. Ini pada zamannya ya, bukan berarti Iya, Yesus ya pada zaman Anda sebelum mengenal Islam supaya ada perbandingan ya. Ini saya bukan berarti membela Kristen ya. Ya. Oke, jadi waktu saya Kristen itu nggak apa. Pertama, kita tahu dan dasar-dasarnya daripada iman kita mengimani Yesus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, datangnya seorang penebus atau juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Yang kedua, tentang Tritunggal itu adalah sifat kepribadian daripada Allah itu sendiri. Jadi ini saya tekankan sekali lagi, saya tidak membela Kristen. Ini hanya pada saat di agama saya dulu bagaimana saya mengenalkan Yesus. Oke? Denom apa teman? Di denom mana teman? Jadi saya mengibaratkan kepribadian Allah itu dalam Tritunggal. Kalau kita melihat matahari itu sudah ada pada tempatnya di posisinya sejak semula awal. Kedua, kita bisa melihat kemanapun karena ada cahaya matahari. Ketiga, kita bisa keluar, tiba-tiba cahaya matahari itu mengandung hangat sehingga bisa menghangatkan tubuh kita. Jadi ini ketiga sifat ini ada pada matahari yang bentuknya hanya ada satu. Itulah sifat dari Tritunggal yang bisa saya lakukan. Semua itu punya tempat masing-masing. Tidak semua itu menjadi Tuhan, tapi semua itu Allah yang menjadikan pribadinya bertempat pada posisinya masing-masing. Begitu. Kalau di ajaran agama saya dulu. Begitu. Ya, itu hakikat ya, hakikat. Tapi tidak pribadi. Yang tidak bisa dengan tidak pribadi unsur dari yang sama. Yang tidak bisa terpisahkan gitu. Ya. Ini makanya kita sebutlah. Minta maaf ya sebelumnya. Di dalam Islam itu ada 99 nama Allah, Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim dan sebagainya. Tapi di dalam Kristen itu ternyata punya tiga pribadi, bukan berarti tiga sebagai Tuhan. Hanya tiga pribadi yang berbentuk dan berposisi pada masing-masing. Oke? Berbentuk dalam istilahnya Allah sendiri sudah ada sejak semula. Kemudian diturunkan seorang penebus yang berupa anaknya. Kemudian diturunkan seorang Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya untuk menginjil. Ini ajaran saya dulu, bukan berarti saya bela ya. Maaf. Iya. Bukan berarti ada tiga Tuhan, tapi ada satu. Gitu. Mantap Christopher. Begitu Christopher. Ya itu aja nggak bisa menjelaskan. Jadi masih itu aja nggak bisa jelasin Bang. Gini Bang Andreas, maksud saya tuh gini. Dulu yang namanya Kristen itu pasti Trinitas. Sekarang ada model yang baru, mengalami keep on changing, mengalami reformasi, sekarang berubah menjadi oneness. Dulu itu Tritunggal, dari zaman dulu itu Tritunggal, sekarang jadi oneness sekarang. Anehnya gini loh, yang bikin saya berpikir loh satu loh. Kenapa ada satu kepribadian yang harus disembah sedangkan dua lainnya entah kemana? Dan kenapa tidak berbalik kepada satu? Dan kenapa hanya satu kepribadian yang diagung-agungkan sehingga sangat Mereka bilang cuma satu, Iya, pasti aja kau ketawa. Ya ini kan Kau satu. ini Jangan melihat sesuatu itu terlalu cepat. Lihat perjalanannya. dicerna dulu. Gimana sih Andreas? Silakan Christopher. Ahi Christopher. Itu Bang, lama Ahi ada perubahan nggak? Jaga Islamnya dan Islamnya. Nama Kristen saya dulu tuh Christopher Tambunan. Kemudian di Islam sekarang Muhammad Yusuf Sani. Masya Allah, alhamdulillah. Akhir saya ada YSA. Artinya Yusuf oleh Allah. Masya Allah. ambulannya itu jangan dibuang juga, ya itu kan pakai ya. Iya itu marga. Iya, nggak apa-apa, jangan dibuang. Nah, itu urusan keluarga Bang. Lanjut lah. Silakan. Gimana? Itu yang tadi itu kan
Kenapa yang dari yang dua itu yang juga bagian dari yang dua itu kemana gitu? Yang dua itu kemana? Apakah benar orang Kristen menyembah manusia kan gitu? Karena Yesus kok lebih sayang yang ini kan itu kan saya itu formal kan. Oke, saya mana yang dua itu bukan itu bisa Yesus. Ketika Yesus telah datang, dia memberikan Roh Kudus. Di sini kita lihat dia memberikan atau Allah yang memberikan. Oke. Dan yang kedua adalah Yesus tidak pernah mau jadi Tuhan, tapi umat sebelah mengakui dia sebagai Tuhan dengan dalil tidak ada satupun di Alkitab mengatakan sembah aku sebagai Tuhan, sebab aku yang menciptakan. tidak ada yang berani gitu, tidak yang berani. Ada yang berani yang menyadari. Jadi karena keberaniannya Yesus menyatakan hal itu, dia dijadikan Tuhan. Ya, dia mengatakan langsung dari mulutnya banyak ayat, aku adalah utusan dari Bapa. Selesai. Ya, aku tidak bisa berbuat dari, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari. Ya, terus saya. Ketika saat itu dia sebagai nabi, dia masih berdoa kepada Tuhan yang mengatakan bahwasanya dia tidak punya apa-apa di dunia selain Allah atau Allah yang memberikan kepadanya untuk melakukan apapun yang bisa dilakukan yang diperintahkan oleh Allah sendiri. Clear ya? Clear ya? Maka Ya, clear. Ya, clear. Allah kan yang di surga, kuduskanlah namamu. Dia menguduskan namanya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadikanlah pada hari ini. Dan itu clear, jelas banget bahwasanya kita tidak mau diakui sebagai Tuhan. Tetapi umat sudah mengatakan dengan tidak apa ya bilangnya, tidak seperti tidak tahu, seperti tidak merasa bersalah. Dia Tuhan. Dia sendiri tidak mengakui sebagai Tuhan. Clear banget. Bahkan dia mengatakan Tuhan itu Esa, dia mengajarkan tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengakui itu. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi kenapa ketika Injil dibawa oleh Nabi Isa, banyak umat tiba-tiba yang membuat satu kedok yang berbentuk agama dibilang Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Ortodoks. Dari mana semua ini? Sedangkan kalau kita pikir-pikir ajaran Yesus itu tak sebanyak itu. Dia hanya datang ke dunia ini 3 tahun, gak sampai 3 tahun. Udah, sekian Bang, terima kasih. Begini, satu lagi, menurut Bang Christopher, apakah 100% manusia, 100% Tuhan itu gimana? Oh, ini jawabannya dari agama saya dulu tuh. Yang dulu ya. Nah, begini, silakan itu dijawab dengan agama Anda yang dulu, tapi jangan muter-muter. Dan ya, ini sekarang kan dia nggak muter-muter loh Bang. Apa yang dijelaskan dari tadi itu, iya. Sama kayak Pak Dance itu dia debat sama Luga, langsung Pak Dance bilang, kamu Luga kau muter-muter, aku ketawa. Padahal Pak Dance dulu dia muter-muter, sekarang dia pas debat sama Luga, iya, secara tidak sadar gitu loh. Biasa Luga ngomongin juga Luga. Silakan Bang Christopher jelaskan dulu sama kita di sini, biar kita berbagi lah apa yang dirasakan Bang Christopher. Dijelaskan yang tadi itu bagaimana menurut Anda pada zaman Anda di Kristen atau 1 tahun yang dulu 100% manusia dengan 100% Tuhan sesuai penjelasan yang dulu, dan bagaimana Anda menanggapi jawaban Anda yang dulu dengan keyakinan yang sekarang gitu loh. Jadi Anda yang menjelaskan, Anda juga yang
mengkelirkan itu saja. Banyak ada perbandingannya. Jadi saya jujur ya, waktu ketika saya pertama kali datang ke rumah Abah semua, saya bertemu tentang hal ini. Kami kan nggak langsung pergi ke markas jagat. Ya, kami sempat berdebat lebar. Iya. Sampai pukul-pukul meja. Saya langsung berdebat kepada dia, patah-patah. Saya bilang, kamu sadar gak? Tuhan saya, Tuhan yang nyata, saya bilang begitu. Dia 100% manusia, 100% Tuhan. Saya bilang begitu. Ini ketika saya dulu ya, jadi saya bilang, jadi beliau bilang, Abah bilang, apa dalilnya, kenapa kau bilang Tuhanmu 100% manusia, 100% Tuhan? Saya bilang, untuk menghidupkan kebingungan Anda, saya bilang kebingungan. Tuhan itu yang kami sembah, dia datang dalam bentuk menggenapkan itu. Membuat dunia akan ada seorang yang datang, yaitu firman, untuk menebus dosa manusia. Ialah Allah itu sendiri. Karena begitu sayangnya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal buat kita bla bla bla. Oke. Dan di sini saya bilang ke beliau, kenapa saya bilang Tuhan saya itu 100% manusia? Yaitu 100% manusia ketika dia datang ke dunia, agar orang tidak sadar bahwasanya dialah pembawa damai, supaya semua berjalan dengan skenario yang telah direncanakan oleh Tuhan itu sendiri. Mereka diajarkan berdoa, doa Bapa Kami. Itulah bentuk bahasanya dia berbentuk manusia untuk mengajari. Di sisi lain dia sebagai Tuhan. Dia mempunyai sisi lain dia sebagai Tuhan. Aduh, saya maaf jadi pendapat Kristen ini. Ini jadi bagaimana ini maksudnya? Saya mau ditanya, nah kalau ditanya saya mau tidur saja lah kalau begitu. Bagaimana? Mau tanya saya atau enggak? Mau lah. Tidak, maksudnya saya cuma ingin tahu, mau tanya ini. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk saya tidur begitu maksudnya. Bagaimana? Bagaimana Bang Christopher? Bang Christopher, bagaimana menurut AI? Apakah Bang Andreas ini mau ditanya supaya mungkin cepat dapat hidayah atau gimana gitu? Iya betul. Ya itu menarik itu. Silakan Bang. Benar. Sudah, maksudnya tanya, ini mau ditanya saya atau tidak? Kepanjangan, ngantuk saya mendengar ini kalau begini. Oke, saya tanya ya. Saya tanya. Bang Andreas, bentar Bang saya. Oke. Sedikit aja. Jadi Bang Christopher kenapa bilang seperti itu? Jadi untuk mendapat hidayah, dia lama jalannya kan begini. Maksudnya saya begini. Dia pernah berdebat dengan ahli Juma, dia pernah berdebat dengan Bunda Juma. Kalau saya sudah tadi mau ditanya, saya tidur dan begitu maksudnya saya kan tanya ini. Ini saya mau nanya apa Bang Andreas mau nanya nih? Kalau Anda mau tidur dan Anda mau dengar kebenaran, nggak masalah. Iya kan? Jadi tidak ada lagi pertanyaan ini ya? Ada. Saya mau tanya, saya segudang Bang Andreas. Pertanyaan saya adalah, kitab Bang Andreas itu kan di dalam kekristenan itu ada Katolik 73 kitab. Kalau di Protestan ada 66 kitab. Terus berarti ada sisa 7 kitab yang dipinggirkan, yang tidak diimani oleh Protestan. Protestan itu muncul di abad 16. 1600 abad gitulah, abad 16 ya. Nah, menurut Bang Andreas, kitab suci yang benar itu yang mana? Yang 73 atau yang 66? Semua benar. Terus? Bagaimana semuanya benar? Iya benar, karena Katolik pegang gitu. Saya pegang yang 66, Katolik pegang yang 73 ya, begitu ya.
mainstreamnya itu kan 73 yang Katolik. Kalau ada mainstream yang lain, yang kedua yaitu Protestan, itu 66 kitab. Ya, masalahnya Berarti yang 7 kitab itu kan tidak diakui sebagai kitab suci bagi orang Protestan. Yang selisihnya. Bang Christopher, di-mute aja Bang. Di-mute aja Bang. Supaya hasilnya enggak. Atau memang begini, ada apa? Ada yang lain yang mau tanya? Statement akhir. Bang Christopher. Oh ya, ini sudah mau jam 3 nih ya. Ya silakan Bang Christopher kalau mau closing statement atau menyampaikan sesuatu. Iya. Closing statement dulu. Ini Bang Andreas nggak apa-apa ngantuk karena kan Bang Andreas mau menjemput hidayah nih. Ya silakan Bang Christopher. semua ini, tapi nanti ada yang bertanya semua, ngapain ya tidur kan? Oke, nah kalau begitu di-mute aja dulu Bang Christopher ya, supaya tidak berisik di sambil nyimak aja lah dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Ya, ini siapa tahu masuk Kristen ulang toh. Oke. Pertanyaan saya bertanya. Saya bertanya ke Bang Andreas. di-mute dulu Bang Christopher. Oke, saya mau tanya ke Bang Andreas. Ya, tanyakan ya. Tadi apa ya, malah lupa. Pertanyaannya belum dijawab yang benar mana. Oh ya, gini ingat. Saya udah ingat. Kamu dulu Pak, kamu. Nanti Ya. Oke. Oke, Bang Gemong silakan. Bang Rio kasih Bang Gemong dulu ya. Ya. Ya, silakan. Yang gini loh, supaya dapat hikmah, kita tanyakan yang mendasar saja. Karena kalau kita tanyakan kitab-kitab, kayaknya enggak apa. Itu urutan yang pertama lah, artinya yang dasarnya saja, supaya dia mengerti ketuhanan atau bagaimana lah dulu. Iya, Kan begini begitu. loh. Saya mau nanyakan yang ini ke Bang Andreas. Ada kan ayatnya yang di Bible itu, tidak semua yang berseru-seru namaku akan masuk ke raja surga, tapi mereka yang melakukan perintah Bapa. Itu kan ada Bang Masya. Ya, Itu sudah jelaskan aja ayat itu ke Pak Andreas. Maksudnya gimana? Kan berseru-seru atas nama Yesus, tidak semua masuk ke raja surga. Kan gitu. Berarti yang punya kuasa kan siapa? Kan gitu. Bang Masya, coba Bang Masya, itu Bang Masya. Ayatnya dikeluarkan Bang Masya. Pak Andreas yang jawab. Ya Pak Andreas ya. Pak Andreas sudah tahu ayatnya. Oke, tahu saya. Oke, Tuhan Gemong, maksudnya saya mau jelaskan ayat ini. Ya. Biar kita jelas di ayat itu siapa yang berkuasa kan gitu. Yang punya kerajaan itu Tapi siapa? aku nggak bisa saya screen ini, Bang Ari. Enggak apa-apa, bacakan aja. Ayat itu saya juga lupa. Bang Andreas sudah hafal itu ayatnya. Ya, poinnya tahu dia. Iya. Jadi kan tukang Gemong ini tanya siapa yang maha kuasa begitu. Kan Yesus sendiri itu yang menyatakan tidak semua yang berseru-seru kepadaku masuk ke raja surga, tapi yang melakukan perintah Bapa kan gitu. Iya, jadi kita harus cek apa perintah Bapa itu. Matius 7:21 ya. Matius 7:21. Matius 7:21 sampai 23. Ya, kita lihat apa itu perintah Bapa. Dibaca aja. Perintah Bapak itu sudah jelas, itu ada di Taurat. Apa perintah Bapak? Bapa itu adalah percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Ya, itu bukan perintah. Ya Allah. Perintah. Kalau percaya sama orang, Tidak, kita lihat ayatnya dulu, kita lihat ayatnya. Mana?
yang menyatakan ini Yesus gitu loh, Pak. Matius 7, Siapa yang berseru-seru atas nama begini, bukan setiap Matius 7. Bukan setiap orang yang bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan kita lihat apa kehendak Bapa ya, kehendak Bapa kita lihat ya. Soalnya ini yang ngomong Yesus sendiri loh, Kang. Kan gitu. Ayat Iya. sendiri gitu loh. Iya. Dia Iya. tidak bisa menyelamatkan sebagian umatnya masuk kerajaan surga kalau umatnya itu tidak mengikuti perintah Bapa, gitu loh, Pak. Iya. Tad- Bapak. Iya. Tadi berapa? Matius 7 ayat verse-nya berapa? 21. Oke. Jadi kehendak Bapa tuh yang melakukan kehendak Bapa tuh baca Yohanes 6 ayat 40. Padahal umatnya Tunggu. Bukan. Tunggu dulu. Gini loh, gini. situ yang baca, tidak apa-apa, Bang Arifin, tidak apa-apa. Biarkan aja baca. Ini nih baca ayatnya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kita lihat kehendak Bapa itu, yang melakukan kehendak Bapa. Jadi apa itu kehendak Bapa, yang mana itu kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 40. Coba buka Yohanes 6 ayat 40. Supaya kita tahu apa. Dibaca. Sudah baca. Oke. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya Berapa ayatnya? Yohanes Berapa ayatnya? 6 ayat 40. Yohanes 6 Oke, silakan. Yohanes 6 ayat Silakan, sebentar dulu. Bang Christopher mau closing statement dulu. Iya. Dia mau istirahat. Memang kalau misalnya saya punya salah berucap atau saya kelewatan nggak ada maksud apapun, dan juga hati-hati banyak jangan sampai masuk ke jalan sesat, apalagi terutama di nomor yang kita jelaskan. Dan siapa itu surganya dibatasin cuma 70.000 dolar. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. Sebelum ke kehendak Bapa, maksud saya gini, Pak Wasa. Tidak semua orang kan berarti kan seumpama umat Yesus itu ada 100. Semuanya ini percaya pada Yesus kan gitu. Tidak semua yang berseru-seru kepadaku, ya kan? Ya. Berarti kan ada berapa? Nggak tahu 25% atau 50%. Itu nggak akan masuk surga, gitu loh. Kristen kurang lebih 2 miliar. Nggak ngurus. Sekarang kebenaran. Saya yang jelaskan sama Pak Gembong ya. Begini. Ya. Jadi yang berseru-seru, inilah. Tidak semua orang yang berseru-seru kepadaku itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang mengikuti kehendaknya Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapak di surga? Kehendak Bapak di surga adalah segala firman yang sudah disampaikan yang sudah diberikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka supaya dia mengenalmu satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku ini Yesus Kristus ada utusan. Itu kehendak Bapa. Beres. Apalagi Ini jawabannya nggak muter-muter. Kalau Pak Andre, ayo muter-muter. Ayo Bang Andreas jawabannya yang muter-muter gitu. Yang muter-muter. Ayo silahkan Bang Andreas. Oke, buka Yohanes 6 ayat 40. Kita lihat apa kehendak Bapa itu. Yohanes 6 ayat 40.
Sebab inilah. Sudah? Bentar. Kita lihat. Sebab inilah Oke. kehendak Yohanes 6 Bapakku. ayat 40. Ya, itu Sebab baca. inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, itu kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, yang percaya kepada Yesus. Benar, pas sekali. Betul, ya betul Bang Pas Andreas. sekali. Iya betul, percaya kepadanya. Anda melihat aja ini ya. Pokoknya dengan melihat foto, dengan melihat patung, itu sudah otomatis masuk surga ya. Percaya Jadi, nggak? jadi begini. Saya jelaskan ya. Jadi begini. Yang cuma melihat, tapi kalau tidak percaya, Ini percaya apa? Ini percaya sebagai apa ini? Jadi kehendak ini kan Percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, anaknya. iya. Sebagai anak Tuhan, utusan Tuhan, nabi Tuhan, rasul Tuhan. Iya, jadi makanya begini Pak, ya ini ada urutannya. Coba dibacakan kembali, Bang Andra. Bang Andra, Yohanes Yang berapa? Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. ya, itu benar. Ah, ini aku loh. Ya, bagaimana Ini mendapatkan aku. hidup yang kekal? Bagaimana mendapatkan hidup yang kekal? Baca. Ayo terus. eh, Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini bukan Yesus yang membangkitkan. Ini bukan Yesus yang membangkitkan di akhir zaman. Ini aku. Aku Bapakku. Ya, ini yang barusan dibacakan Pak Andre kan, terutama yang pertama itu yang melihat dulu. Berarti yang sekarang nggak melihat itu nggak akan masuk surga, gitu loh. Ya, Pak Andre sekarang saya tidak melihat. Itu katanya poster Yesus. Patung itu nggak seperti persis dengan Yesus. Coba dibaca ulang. Tuhan Yesus bilang, berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini nggak salah gini. Nah, ini soal iman. Itu soal iman, beda lagi. Saya tahu ayat yang selanjutnya, saya tahu itu. Kamu akan jawab yang ini saya tahu. Kamu Yohanes tadi loh. Ini ayat semuanya di Alkitab ini adalah rangkaian. Dari bukan ayat ini, dia kait semua ini. Begini. Jadi kalau Coba dari awal sebentar Bang Arifin. Jadi Coba itu. ah, Yang melihat dulu itu. Kalau dia nggak melihat, nggak akan masuk surga. begini, Tapi akan dibagi yang mengikuti kehendak Bapak kan begitu, mengikuti kehendak Bapakku di surga kan begitu. Iya. Apa kehendak Iya. Bapak? Kehendak Bapak adalah ini itu supaya setiap orang yang melihat anak atau melihat Yesus gitu ya, melihat Iya, Yesus, ya kan, dan yang percaya kepadanya mendapat dan percaya padanya beroleh mendapat hidup yang kekal, hidup yang kekal gitu ya. Aku Supaya dia mendapat hidup yang kekal. Nah, Bagaimana mendapat hidup yang kekal? Coba baca Yohanes. Baca Yohanes. Anda ada penjelasannya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itulah cara mendapatkan hidup yang kekal. Coba. Hidup yang kekal itu apa kata Yesus? Hidup yang kekal itu adalah Yohanes 17 ayat 3.
Inilah hidup yang kekal itu, yaitu Bang Marta, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya. Lah, Dapahan ya. Coba lihat ya, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya mendapat dan yang hidup yang percaya kekal. yang percaya kepadanya toh, yang percaya kepadanya dapat hidup yang kekal, yang percaya kepadanya dapat hidup yang kekal gitu. Itu ayatnya masih ambigu, melihat anaknya sebagai apa. Yang melihat dulu, kalau yang nggak melihat ya nggak akan percaya. Bagaimana Anda dapat hidup yang kekal? Bagaimana Anda dapat hidup yang kekal? Percaya sama siapa? Percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Baca itu ya. Anda loh nggak pernah melihat, kok percaya? Bagaimana Anda percaya? Anda Sekarang harus mengenal dulu. Bukan hanya percaya, tapi kenalilah siapa penciptamu. Bang Farsal, Itu maksudnya. Bang Farsal lihat Tuhan tidak? Lihat Allah tidak? Allah SWT. Aku lihat kebesarannya. Aku lihat kebesarannya dengan kesana kemari. Saya tidak tanya kebesaran. Saya tanya, Farsal lihat tidak? Tuhan lihat tidak? Allah SWT itu lihat tidak? Saya tidak lihat. Nah, itu. Saya tidak lihat. Ya udah, kenapa? Tapi ayatnya bilang jelas, masa kamu Kita melihat di situ. harus melihat Kalau dia tanya lagi, yuk. Saya paling kan begitu. Gimana? ayatnya bilang jelas ini, ya kan? Yang pertama harus melihat dulu. Kalau kita kan enggak. Tapi nggak selamat juga ini tukang gemung. Tukang gemung itu selamat juga. Nah, kamu kan ayatmu kan begitu, harus melihat dulu. Kalau kita ini nggak melihat Tuhan nggak apa-apa, karena Tuhan itu kelihatan gitu loh. Makanya ada ayat gitu. Ada apa sambungannya? Tukang gemung ada sambungannya. Harus percaya. Nah, Ini kan kalau tidak percaya, ayat yang tidak mereka boleh hidup pelintipkan. kekal. Sekarang Inilah ayat yang mereka pelintipkan, Bang. Jadi kehendak dia kan bilang ini kehendak Tuhan. Ya betul kan sudah kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Iya kan? Apa kehendak Tuhan? Kan tadi tukang gemung kan tanya, coba jelaskan ini ayat bagaimana? Kan saya bilang perhatikan yang melakukan kehendak Bapakku. ya, Makanya kita buka Yohanes 6 ayat 40. Sebab kehendak Bapak. Apa kehendak Bapak kehendaknya? ya. Kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya. Kalau tidak percaya, enggak. Harus melihat Bapak. Soalnya Tuhanmu kelihatan waktu itu gitu loh. Sekarang kan nggak Iya, kelihatan. Iya, kalau tidak Tapi kan kamu percaya, nggak selamat, nggak percaya harusnya gitu loh. Soalnya Soalnya dia dia harus ada dua syarat, harus melihat, Syaratnya harus kelihatan. Iya gitu loh. Sekarang kamu nggak syaratnya melihat. cuma satu, syaratnya cuma satu. melihat harus Percaya. Apa kehendak Bapak? Percaya. Coba lihat. Coba baca. Apa kehendak Bapak? Yaitu setiap orang yang melihat anak dan percaya. Melihat. Maksudnya melihat anak gimana? Ya, Kamu melihat dia. Percaya kepada Kamu melihat anak gimana? Maksudnya anak itu Yesus gitu kan? ya. Apa melihat anakmu? Kamu melihat anaknya. Aku melihat anakku, Bang Andreas. Kalau sekarang ini saya nggak lihat. Kalau sekarang ini kan saya sudah nggak lihat. Iya sudah. Sekarang Bang Andreas lihat Bapak enggak? Tapi saya percaya. Tapi saya percaya. Tapi saya percaya kepada dia. Iya, Itu syaratnya Bang Andreas. Sampean itu harus melihat dulu, baru percaya. Itu Bukan syaratnya kamu tahu kedua itu. bukan gemung. Bukan gemung. Kenapa Ayatmu kau tidak gimana? mengingat Allah SWT tapi kau percaya? Kenapa kau tidak lihat kau percaya? Tadi Kenapa? suruh. Tadi suruh Jadi lihat. seperti ayat itu dulu, nggak seperti ayat itu dulu. Di Quran nggak ada ayat seperti itu. Harus melihat dulu, baru percaya. Wong di kitabnya Bang Andreas sendiri mengatakan begitu kok. Tuhan itu tidak dapat dilihat. Kalau kamu melihat kamu akan mati. Bang Andreas aja melihat matahari aja nggak kuat. Coba deh, lihat matahari nggak kuat kan?
Pertanyaannya. Begini. Enggak, ini aja diselesaikan dulu. Jadi gimana nih masuk sudah nyerah kan? Nyerah ya? Nyerah. Kalau nggak bisa menjelaskan menyerah berarti. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya, Pertanyaan selanjutnya. Kira-kira kalau kami Islam membenarkan bahwa manusia yang turun sebagai Yesus itu adalah Tuhan, dan kira-kira kami orang Islam mempercayai hal itu, maka kira-kira apakah tidak ini akan membuat kesempatan untuk manusia-manusia yang lain akan membuat dirinya jadi Tuhan? Apa kira-kira nggak seperti itu, Bang? Akan banyak orang-orang yang datang membawa ajaran yang menyatakan dirinya Tuhan, gitu loh. Kira-kira menurut Abang Arifin gimana? iya, saya Bapak juga sekarang disembah sama Sansan. Lah, itu ya. Iya. Ada lagi nih, besok ada lagi nanti. Kalau dibenarkan oleh Islam bahwa manusia Yesus itu adalah Tuhan, maka akan banyak manusia-manusia lain Iya. menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Contohnya Karena tidak inilah ada sifatnya Indonesia. manusia. Inilah sifatnya manusia. Itulah makanya Tuhan selalu mengutus nabi-nabi pilihan, manusia-manusia pilihan, itu untuk apa? Untuk mengajarkan kepada setiap manusia bahwa Tuhan itu esa. Tuhan itu satu. Tidak Tuhan selain Allah. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dia tidak berawal dan tidak berakhir. Ini kamu samakan manusia dengan Tuhan. Tuhan itu dunia di sebelah alam ini adalah hanya butiran debu, begitu kecil. Tapi manusia, kuasanya manusia membuat gedung. Gedung itu lebih besar dari manusia itu sendiri. Sementara ciptaan Tuhan itu hanya secuil di ujung jari. Kalau kita mau bilang jari. Jadi bagaimana Anda mau melihat sesuatu yang Anda ini butiran debu gitu loh. Kalau manusia, iya Anda lakukan manusia mau melihat ciptaannya, misalnya bangunan, itu lebih besar. Jangan Anda lakukan itu. Tuhan itu bumi ini butiran debu loh. Manusia ini apa itu? Ada ciptaannya, sehingga dia tidak bisa, bukan tidak bisa atau tidak mampu, tidak layak seorang pencipta menjadi ciptaan. Kalau tikus bisa nyetir itu luar biasa. Tapi kalau Tuhan sudah maha agung, maha besar, maha kuasa, jadi manusia, apanya yang luar biasa? Bukan luar biasa, justru merendahkan derajatnya. Tuhan bisa jadi apa saja, merendahkan. Kami Islam, manusia ini adalah gambaran yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi disinilah kita di umat Islam diberikan akal dan pikiran supaya bisa membedakan ini maha pencipta dan mana yang diciptakan. Akal pikiran ini yang membedakan mana hewan dan mana manusia. Hewan itu kalau kencing saja dia berdiri. Jadi bagaimana supaya manusia punya adab? Jangan berdiri. Kalau kamu berdiri kencing, kamu seperti hewan. Bang Wasya, saya mau ngomong betul Bang Wasya. Ini karena saya, iya, kan besok kan pada waktu penghakiman kan Yesus kan nanti bertanggung jawab menjelaskan bahwa dia bukan Tuhan dan gitu, bertanggung jawabannya ke Allah kan gitu. Nah karena saya cinta kepada Yesus, mulai sekarang saya menyerukan ke oten-oten untuk meringankan beban Yesus besok di penghakiman, nggak ditanya-tanya Allah terus, buat kesaksian bagi umat yang menyembah Dia. Mulai sekarang oten-oten nyembah yang lain aja, jangan nyembah Yesus, gitu loh. Saya karena cinta, kasihan besok Yesus ditanyain terus sama Allah, gitu loh. Nyembah yang lain aja, jangan Yesus. Ya.
Itu karena saya cinta kepada Yesus atau Nabi Isa. Itu aja Bang Masa. Terima kasih. Assalamualaikum. Undur diri. Waalaikumsalam. Kristo apa namanya? Itu yang kita diskusi lah. Ayo Bang Rio silakan. Bang Tetan. Bang Tristan. Pada meong ya Bang. Bang Rio. Ini bangannya udah pergi. Pergi tanpa pamit gimana ini Pak? Ayo masuk lagi Bang siapa tadi Bang Andreas. Ya mungkin mudah-mudahan besok kesini lagi. Ada waktu lagi ya. Bang dia mau debat. Jadi kemarin dia mau debat. Kita tidak pernah mau layani sama Bang Dwi. Dia mau debat kemarin itu Tuhan mana yang memang Tuhan yang benar. Ini dia bawa narasi kitab mana yang paling benar, kitab mana yang datangnya dari Tuhan katanya. Iya. Itu juga. Bagus. Kalau nggak salah saya dengar dari suaranya, kalau nggak salah ini ada di TikTok Mas ini Andreas ini. Saya kenal dari suaranya. Kalau nggak salah, mungkin ada yang suaranya mirip ya. Dia pakai nama Mujahid Chris. Coba nanti kalau besok sini lagi, ya kita tanyain aja. Kayaknya dia, saya kenal suaranya. Ya monggo silakan. Dia punya channel baru udah tiga malam udah di sini. Bang Sambil promosi. Tapi enak kalau dia enak diajak ya. Diskusi. Dapat Bang Andreas punya channel ya? Dia punya channel. Dia sempat promosi kemarin teman-teman. Enak diajak diskusi dia. Artinya dia tidak ngotot gitu. Sebenarnya kita melayani. Kalau saya gitu Pak, kalau udah nggak bisa berhenti, tapi saya nggak bisa memulai gitu. Iya. Ini tadi saya kemarin saya libur itu saya nggak masuk ke channelnya Bang Adit ini. Kemarin saya uploading YouTube kemarin itu dua udah ada dua sih. Tadi udah saya udah masukin, terus saya review, udah saya lihat lagi, udah ada dua. Ya mudah-mudahan setiap hari kalau satu itu kan lumayan ya. Iya. Belum saya ya. Yang kemarin itu semasuk aja ya. Subscribe aja. Ya itu ada di kalau saya punyanya Sudiryo Jos. Apa Bang? Ini kan tulis ya. Ini kan. Ini pakai namanya yang di Bang, ya. Kalau di saya ini udah jam 4 ya. 23 Bang. Kita sama-sama untuk diri aja Bang ya. Ya, ini udah mau pagi nih ya, lebih kan. Ya kita pamit dulu aja ya. Ayo Bang Faza dan Bang Aditya, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga undur diri Bang Adit, Bang Rio. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini tempat ini mendapatkan manfaat dan dijadikan sebagai amal ibadah tentunya, dan semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang masuk ke dalam barisan-barisan mujahidin. Ya, amin. Kita dapat syafaat dari Allah, amin. Nabi Muhammad SAW, dan kita adalah golongan yang berada di barisan beliau. Terima kasih. Amin. Mohon maaf kalau ada salah kata yang menyakiti hati. Kita sebagai manusia insan yang tidak luput dari salah, hilaf dan dosa, tentu kita di sini kita yang paling banyak dosa. Mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikian tadi bincang-bincang dengan Abang Mualaf Christopher Tambunan. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah di dalam Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan channel saya akan saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini masih live di tempatnya Bang Adit ya. Ya, saya live ya Bang Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.